Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ferdinand Amansyah dari kelas HKIE dengan nomor induk mahasiswa 101200135. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Tasrik pada periode kemunduran atau stagnasi. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tarik Tasrik. Selanjutnya yaitu langsung masuk ke bab pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai sikap taklid dalam bermadzhab. Di dalam pembahasan kali ini terdapat sebuah pembahasan yaitu mengenai pengertian taklid, ittiba, serta bermadzhab. Untuk yang pertama, taklid dalam pengertian syar'i dan epistemologi adalah mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Taklid adalah bentuk masdar dari kata qalada yaqludu, taklid, mengandung makna al-qiladah yaitu kalung perhiasan yang dikalungkan di leher. Kata taklid sangat bervariasi, tergantung keinginan seseorang memakai kata tersebut. Umumnya, kata taklid itu menunjukkan kata negatif. Di antara maknanya sebagai berikut. A. Ikut dan tunduk tanpa ada pilihan. B. Dikuasai. C. Menyerahkan pekerjaan itu sepenuhnya. Atau seperti seorang tuan menyerahkan pekerjaan itu kepada si fulan. Penyerahan pekerjaan seakan-akan seorang yang diberi pekerjaan itu terikat lehernya. D. Mengikut tanpa adanya pandangan dan wawasan. Secara bahasa, ittiba artinya mengikuti, sedangkan secara istilah, ittiba adalah sikap mengikuti pendapat seseorang ulama, fuqaha, dan sejenisnya dengan mengetahui dan memahami dalil atau hujah suatu perkara yang digunakan oleh mereka. Ittiba juga diartikan sebagai upaya mengikuti semua yang diperintahkan dan dibenarkan Rasulullah SAW, serta menjauhi segala yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Bermadzhab adalah mengikuti salah satu mazhab. Mazhab itu sendiri artinya aliran atau jalan. Bagi orang NU, dasar beragama adalah Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, tidak sembarang orang dapat merujuk langsung pada kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, perlu seseorang atau beberapa orang yang menjadi rujukan dan panutan dalam menggali hukum Islam. Para alim ulama bersepakat, imam yang layak untuk dijadikan sebagai panutan hanya 4 mujtahid, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab terhentinya ijtihad dan munculnya taklid. Dalam masalah ini, pintu ijtihad tidak benar-benar terhenti atau tertutup, tetapi ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Untuk mengenai taklid merupakan salah satu problem dalam lapangan hukum Islam. Boleh dan tidaknya taklid senantiasa menjadi pro dan kontra yang tidak berkesudahan hingga saat ini. Taklid muncul pasca imam mazhab, di mana ketika pengikut imam mazhab menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak melakukan ijtihad, tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Secara historis, fenomena taklid di latar belakangi sikap at-ta'assub al-mazhabi yang berakibat pada sikap kemujadan merupakan pintu masuk utama munculnya taklid. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab kemunduran tasyri'. Kemunduran tasyri' ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. A. Munculnya ulama-ulama yang tidak mumpuni. B. Adanya intervensi kekuasaan atau
sultan atau khalifah yang mengajukan agar mengikuti mazhab yang dianutnya. C. Ulama tidak lagi mengambil hukum dari sumbernya, yakni Al-Quran dan hadis. D. Munculnya kemujadan berpikir karena hilangnya semangat ijtihad. Yang kedua yaitu faktor eksternal. A. Bangkitnya kalangan Kristen Eropa atau Renaissance yang menyebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan mereka. B. Adanya sebuah bangsa Mongol yang meluluh lantakan peradaban Islam yang berabad-abad lamanya dibangun. C. Munculnya beberapa negara baru baik di Eropa maupun di belahan dunia lain seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai dinamika tasyrik dan aktivitas ulama pada masa taklid. Pada masa ini, umat Islam telah meletakkan diri pada ruang yang sempit, yaitu ruang mazhab yang tidak boleh dilewati apalagi dilompati, sehingga mereka hanya ikut-ikutan atau taklid saja. Walaupun fase ini penuh dengan semangat taklid, namun sebenarnya masih ada beberapa ulama yang memiliki kemampuan untuk berijtihad dan mengistinbatkan hukum seperti pendahulu mereka. Akan tetapi, mereka sudah menutup celah itu dan merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu para ulama mazhab. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Abu Al-Hasan Al-Kaiki. Selanjutnya Abu Bakar Ar-Razi dari kalangan mazhab Hanafi. Untuk selanjutnya Ibnu Rashd Al-Qutubi dari mazhab Maliki. Selanjutnya Al-Jawaini, Imam Al-Haramain, dan Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i. Potret perkembangan tasyrik di dunia Islam ini sejak masa Rasul hingga era kontemporer senantiasa mengalami proses dinamika hukum yang sangat progresif. Puncak dinamika tasyrik itu terjadi terutama pada era ulama pembangun mazhab yang karena otoritas keimanannya berbagai karya fikih monumental telah berhasil dikonstruk secara ideal. Ya mungkin cukup ini yang bisa saya presentasikan dari pembahasan tasyrik pada periode kemunduran atau stagnasi, dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.